kami hadir di BNI eh, sebagai salah satu mitra yang menjadi tempat magang dari adik-adik kita lulusan perguruan tinggi. Alhamdulillah. Kenapa kami memilih BNI? Karena BNI salah satu BUMN yang merekrut peserta magang paling banyak, gitu ya, paling banyak terbesar. Ada total 3 ribuan, 4 ribu sekian yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang harapan kita magang ini eh, tidak hanya ramainya di Jakarta, tapi kita ingin sebenarnya kesempatan yang sama juga diberikan kepada lulusan-lulusan yang ada di daerah, di wilayah, dan mereka bisa magang di daerah dan wilayah mereka masing-masing. Ya, kita mempertimbangkan distribusi itu nomor satu, baru nomor dua ketika kemudian kuotanya masih ada, baru kemudian kita lihat ya diisi sesuai dengan permintaan dari masing-masing, apakah itu perusahaan, kementerian, lembaga atau instansi. Alhamdulillah ini tempat yang kesekian dan insya Allah kita akan rutin untuk meninjau pelaksanaan magang ini untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan tujuan. Yang kedua juga ingin memberikan message kepada perusahaan-perusahaan ya, bagaimana praktek pemagangan di berbagai instansi yang lain. Alhamdulillah ada yang memberikan makan siang, ada juga memberikan kesempatan untuk para magang itu melaksanakan tidak hanya magangnya gitu ya, tapi tadi ada kegiatan-kegiatan sosial, ada kegiatan olahraga dan seterusnya. Itu satu contoh baik untuk membangun well-being di tempat kerja dan insya Allah itu juga menjadi contoh buat yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab ya? Ya, Pak Dirut ada yang sampaikan? Cukup ya? Bolehlah tanya jawab 1, 2, 3 ya. Tadi setelah kunjungan, Bapak nemuin stigma generasi Z yang biasanya ada di medsos yang baru kerja sehari langsung cabut gitu. Enggak, alhamdulillah. Kalau tadi memang di perbankan ini batch 1 itu rasanya kita tidak terlalu mengunci ya di persyaratan perguruan tinggi program studinya apa, apalagi di konteksnya perbankan lebih fleksibel. Saya lihat tadi ada yang dari lulusan gizi, ada sejarah. Alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman ikuti, saya selalu di tempat magang itu saya tanya top of mind dia kesan apa gitu ya. Ya banyak kesannya itu adalah mereka mengatakan belajar, getting experience gitu ya, menantang dan seterusnya. Dan insya Allah saya yakin magang ini kita dengan target 100.000 1 tahun ini menjadi salah satu solusi yang cukup efektif untuk mempersiapkan angkatan kerja Indonesia ke depan. Dan mereka lah insya Allah nanti ya akan meniti karirnya di tempat kerja, dan pengalaman 6 bulan ini saya yakin pasti akan luar biasa. Jadi pesan kami adalah gini, jadi kita selalu melihat perusahaan itu dia butuh rekrutmen, dan untuk melakukan rekrutmen itu ada mulai dari posting, kemudian seleksi, kemudian proses rekrutmen, on job. Itu pengalaman saya biasanya bisa sampai 6 bulan sendiri ya Pak Dirut ya, 6 bulan, dan biayanya juga tidak murah ya, menyewa assessment center dan seterusnya. Dengan magang 6 bulan teman-teman, ya proses itu udah nggak perlu lagi. Assessment center kan sifatnya mendiagnos, memprediksi ya, oh ini sepertinya nanti dia akan sukses, maka direkrut, bikin kontrak on job, itu kan biaya ya. Kalau sekarang 6 bulan Pak Dirut sudah punya data dari 4.000 yang ikut magang, ini loh orang yang sudah bagus, dan saya yakin insya Allah ya nanti kita akan cek ya 30% ya, kisaran ini feeling saya ya, itu akan diterima. Syukur-syukur sampai 50% itu diterima mereka sesudah magang langsung direkrut oleh perusahaan. Kita lihat nanti, karena seleksinya sendiri udah ketat. Ini rata-rata tadi saya tanya di BNI dari 8 orang yang melamar rata-rata hanya yang diterima 1. Bisa saja, makanya nanti harus ada tim yang menindaklanjuti. Tantangan kita untuk magang lulusan perguruan tinggi ini adalah kami di kementerian hanya menyiapkan hub. Jadi perusahaan atau instansi, kementerian, lembaga yang memposting ya,
kebutuhannya apa, kemudian calon peserta magang yang mendaftar seleksi lagi oleh ya perusahaan instansi kementerian. Jadi istilahnya itu magang on demand. Ya, jadi bukan kita ini ada sekian orang taruh di sana taruh di sini, tidak. Nah, nanti challenge-nya juga akan sama nanti. Ya, bagaimana perusahaan itu dia butuh lowongan seperti apa, lulusan apa tadi, SMK misalnya, kemudian apa dipilih, kemudian dia seleksi dan seterusnya.